Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda besar sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, yaitu di mana kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keberkahan Allah dan ketabahan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk mencari berkah, tapi di bulan ini juga bulan turunnya Al-Qur'an, di mana setan-setan dibelenggu atau dikurung. Dan juga di bulan ini juga kita berlomba-lomba mencari kebaikan dunia untuk kebaikan di akhirat nanti, dan mencari amalan-amalan yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita jalankan. Bahkan amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan, ada 6 amalan yang dapat kita jalankan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu sholat tarawih. Nah, bagi kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sholat tarawih, karena itu sangat baik untuk kita. Kapan lagi kita akan melakukan sholat tarawih kalau bukan di bulan Ramadan ini? Karena apa? Sholat tarawih, kalau kita niatnya dengan ikhlas dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat tarawih walaupun sunnah muakkad, akan tetapi akan menambah daya tahan tubuh kita untuk menjalankan puasa dan menambahkan amalan-amalan lainnya. Amalan yang kedua yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, ini adalah puasa yang wajib kita ketahui, di mana puasa Ramadan tersebut adalah puasa yang dilakukan atau yang dikerjakan di saat bulan Ramadan dengan mendapatkan ridho dari Allah dan ingin mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa Ramadan, kita dengan menjadikan kita menjadi hidup yang lebih sehat lagi dan terhindar dari wadah penyakit. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Mengapa demikian? Hadis ini ataupun ayat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan kita dianjurkan untuk bertakwa dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan berkah dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberi makan orang-orang yang berbuka di saat bulan puasa. Nah, amalan yang ketiga ini sangatlah dianjurkan. Karena apa? Apapun yang kita hidangkan di saat bulan Ramadan, di saat berbuka puasa, itu akan mendapatkan pahalanya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi makan ataupun memberi untuk orang-orang berbuka di saat bulan puasa, namun dia tidak berpuasa,
maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti orang-orang yang berpuasa di saat itu. Nah, bagaimana sih kalau dia berpuasa dan dia memberi makan untuk orang yang berpuasa? Mungkin itu akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat bahwa kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat yaitu memakan kurma di saat berbuka. Memakan kurma di saat berbuka yaitu dengan kurma yang basah. Akan tetapi kalau tidak ada kurma yang basah, maka kita makan kurma yang kering saja dan seteguk air putih. Dan ketika kita tidak ada kurma sama sekali, kita dianjurkan untuk meminum air putih, karena air putih itu adalah air yang suci. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin memakan kurma di saat berbuka puasa namun tidak ada kurma, dia bisa menggantikannya dengan minum air putih saja, karena air putih adalah air yang suci. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan yang kelima yaitu menyegerakan berbuka dan mengakhiri sahur. Rasulullah pun bersabda, kita dengan makan sahur saja kita mendapatkan berkah, apalagi kita berpuasa, pasti kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan dilindungi dari godaan-godaan setan, karena di saat bulan puasa ini setan-setan akan terbelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keenam ini yaitu kita bertadarusan atau membaca kitab suci Al-Qur'an. Walaupun musim-musim sekarang ini yaitu musim pandemi corona, kita bisa dong untuk sholat tarawih ataupun membaca ayat suci Al-Qur'an di rumah saja. Karena apa? Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah atau kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an, maka satu huruf saja yang kita bacakan akan mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau 3 huruf, seperti contoh alif lam mim. Alif lam mim itu ada 3 huruf. Berapa pahala yang kita dapatkan? Dan akan lebih baik lagi, seperti sabda Nabi SAW juga, sampaikan dariku walaupun 1 ayat dan bacakanlah. Seperti hadis yang saya bacakan tadi ataupun surat Al-Baqarah ayat 183 tentang amalan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu 1 ayat saja berapa huruf yang ada di dalamnya dan berapa pahala yang kita dapatkan. Marilah kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita menjalankan amalan-amalan yang saya sampaikan tadi. Semoga amalan yang saya sampaikan tadi dapat termotivasi dan bermanfaat bagi kita semua. Ada pantun dari saya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya Sandika, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.